saudara-saudari semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa STP Dian Mandala Gunung Sitoli semester 1 kelas Fransiskus Assisi. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Trisnawati Name, teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yakub Duha. Saudara-saudari, di sini kami akan memaparkan materi tentang tsunami. Kami akan membagikan kepada kita tentang apa itu tsunami, apa yang menyebabkan tsunami, dan apa yang menjadi analisis dari tsunami. Baik, sekarang kita masuk di bagian pertama, yaitu pengertian. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut besar yang disebabkan oleh pergerakan mendalam di bawah permukaan laut. Gelombang ini biasanya terjadi akibat aktivitas geologis seperti gempa bumi bawah laut, letusan gunung berapi, atau longsor bawah laut. Ketika gempa terjadi di dasar laut, energi yang dilepaskan menyebabkan pergeseran massa air yang sangat besar. Tsunami berbeda dengan gelombang laut biasa. Gelombang laut biasa disebabkan oleh angin yang berinteraksi dengan permukaan laut. Disebabkan tsunami melibatkan perubahan volume air yang sangat besar. Seringkali disebabkan oleh pergerakan geologis, misalnya pergeseran lempeng tektonik. Ciri-ciri tsunami ini, yang pertama, air laut tiba-tiba surut jauh lebih dari garis pantai normal, meninggalkan dasar laut yang biasanya terendam. Ini disebabkan terjadi tanda bahwa tsunami sedang mendekat. Yang kedua, tsunami memiliki suara seperti suara gemuruh atau gelegar yang datang dari arah laut, menyerupai suara pesawat yang sangat besar atau gemuruh yang sangat keras. Yang ketiga, setelah surut, air laut dapat kembali dengan cepat dan dalam volume yang besar. Setelah tiba di pantai dengan ketinggian puluhan meter, sementara gelombang biasa tidak memiliki ketinggian yang signifikan. 4. Tsunami memiliki panjang gelombang yang sangat panjang, bisa mencapai 100 sampai 500 km. Sedangkan gelombang biasa hanya beberapa meter panjangnya. Yang kelima, tsunami dapat bergerak dengan kecepatan tinggi 800 hingga 1000 km per jam di laut terbuka, sedangkan gelombang biasa yang disebabkan oleh angin memiliki kecepatan jauh lebih rendah. Tsunami ini juga disebabkan oleh aktivitas seismik di zona subduksi, yaitu area di mana satu lempeng tektonik menekankan atau menyusup ke bawah lempeng lainnya. Zona ini sangat rawan gempa bumi yang sangat besar, seringkali menjadi penyebab tsunami. Contoh gempa bumi dan tsunami yang melanda di wilayah Samudra Hindia pada tahun 2004 yang disebabkan oleh pergeseran lempeng India dan lempeng Eurasia. Letusan gunung berapi bawah laut yang sangat kuat juga bisa menghasilkan gelombang tsunami. Letusan ini dapat menyebabkan erupsi besar yang menggerakkan volume air dalam jumlah besar, seperti yang terjadi pada letusan berapi di Indonesia. Pada tahun 1883, tsunami menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Longsoran besar yang terjadi di dasar laut, baik yang disebabkan oleh gempa atau faktor lainnya, juga dapat menghasilkan gelombang tsunami. Walaupun ini jarang terjadi, longsoran ini dapat mengubah tsunami sangat berbahaya karena dapat datang secara tiba-tiba dan dengan sedikit tanda-tanda peringatan. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Trisnawati Name. Kita masuk pada bagian proses terjadinya tsunami. Tsunami dimulai dengan gempa bumi di bawah laut. Ketika dua lempeng tektonik bergerak, salah satu lempeng tersebut dapat tertekan di bawah lempeng yang lainnya. Ketika tekanan ini terlepas secara tiba-tiba, bagian bawah laut mengalami pergeseran yang sangat besar. Pergeseran ini mendorong kolom air yang sangat besar dan menciptakan gelombang tsunami.
Gelombang tsunami menyebar dengan kecepatan sangat tinggi, mencapai 800 km per jam. Tetapi gelombangnya rendah ketika tsunami bergerak ke arah pantai. Kecepatannya menurun. Tetapi ketinggian gelombang meningkat drastis, bisa mencapai puluhan kilometer. Gelombang tersebut bisa menghancurkan apapun yang ada di pesisir pantai, bahkan mencapai jarak beberapa kilometer dari pesisir pantai. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu terjadinya tsunami. Tsunami terjadi akibat fenomena geologi yang tidak dapat dihindari, khususnya pergerakan lempengan tektonik yang menjadi bagian dari dinamika bumi yang alami. Meskipun teknologi dapat membantu dalam mendeteksi dini dan permodelan, pergerakan bumi yang berkelanjutan membuat kegiatan tsunami hampir tak terhindarkan di daerah tertentu yang rawan gempa. Kadang tsunami terjadi tanpa peringatan yang cukup, bahkan tidak dapat diprediksi. Beberapa tsunami masih bisa datang secara tiba-tiba. Beberapa peristiwa tsunami yang terjadi tanpa tanda-tanda yang cukup sehingga dapat menghancurkan wilayah pesisir yang tidak siap pada kondisi ini. Misalnya tsunami yang terjadi pada tahun 2011 di Jepang. Tsunami disebabkan oleh gempa besar di Samudra Pasifik, menunjukkan bagaimana bencana ini bisa datang tanpa peringatan yang memadai. Meskipun fenomena tsunami tidak dapat sepenuhnya diprediksi atau dicegah, faktor manusia dalam mitigasi risiko dan pembangunan yang berkelanjutan bisa memperkecil dampak. Infrastruktur pesisir yang tahan tsunami, sistem peringatan dini yang lebih baik, serta pendidikan masyarakat mengenai langkah-langkah evakuasi dapat menyelamatkan banyak nyawa. Namun tanpa persiapan yang memadai, dampak dari tsunami tetap bisa sangat merusak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat memperburuk dampak tsunami. Meskipun perubahan iklim secara langsung tidak mempengaruhi terjadinya tsunami, misalnya peningkatan permukaan air laut akibat pemanasan global, dapat meningkatkan kerusakan akibat tsunami, terutama di wilayah yang rendah dan rentan dengan banjir. Oleh karena itu, meskipun tsunami tetap terjadi karena aktivitas geologi, efek dari kenaikan permukaan laut bisa memperburuk kerusakan yang ditimbulkan oleh tsunami itu sendiri. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami tentang mengapa terjadinya tsunami. Semoga melalui pemaparan ini kita bersama-sama mengenal apa penyebabnya dan apa yang dapat dilakukan sehingga dampak terjadinya tsunami dapat diminimalisir. Terima kasih.